Halo semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan bahas materi yang keempat, yaitu IP address dan subnetting. Nah, materi yang akan kita bahas ada 6, yaitu pengenalan IP address dan subnetting. Yang pertama ada pengenalan. Ketika suatu perangkat ingin terhubung ke perangkat lainnya, baik itu menggunakan wired ataupun wireless, tentu saja memerlukan identitas nama pada setiap perangkat. Identitas tersebutlah yang dinamakan IP address. Nah, subnetting adalah upaya atau proses untuk memecah sebuah network dengan jumlah host yang cukup banyak menjadi beberapa network. Dengan jumlah host yang lebih sedikit, teknik subnetting membuat skala jaringan lebih luas dan tidak dibatasi oleh kelas-kelas IP. Jadi dibatasi oleh kelas-kelas IP, 9 IP, kelas A, B, dan C yang sudah diatur. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu IP address privat dan public. IP public merupakan IP yang digunakan di internet dan bisa diakses dari mana saja. Jadi, misal kalian mengakses Facebook, YouTube, dan yang lainnya, maka secara tidak sadar kalian sedang mengakses IP public masing-masing yang dimiliki oleh mereka, asalkan device kalian terkoneksi ke internet. Lalu, alamat IP privat bisa digunakan dalam jaringan lokal dan tidak dapat diakses langsung dari internet. Ini adalah bagian penting dari konsep yang dikenal sebagai Network Address Translation atau NAT, yang memungkinkan beberapa perangkat dalam jaringan lokal menggunakan satu alamat IP publik tunggal untuk berkomunikasi dengan internet. Selanjutnya, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu classful dan classes addressing. Nah, IP address privat yaitu alamat IP yang digunakan pada jaringan lokal LAN. Lalu yang kedua, IP address public, alamat IP yang dapat diakses secara global dan internet kontrolnya public DNS Google ping 88 dan 8.8.4.4. Classful addressing, pengalamatan IP berdasarkan kelas. Sedangkan classes addressing, pengalamatan IP tidak berdasarkan kelas. Selanjutnya, kasus subnetting. Untuk melakukan proses subnetting, kalian akan melakukan beberapa proses seperti ini. Ada prefix yang sesuai, menentukan jumlah IP yang bisa digunakan. Selanjutnya ada subnet mask. Lalu IP network, tanda alamat pada suatu jaringan LAN. IP broadcast, alamat IP yang digunakan untuk melakukan pengiriman informasi ke semua host yang ada pada jaringan LAN. Lalu ada yang terakhir, rank IP yang bisa digunakan. Lalu materi selanjutnya ada kasus block subnet. IP network, IP broadcast diibaratkan seperti ruangan. Setiap blok subnet by default tidak bisa saling ping komunikasi. Kumpulan PC yang berada pada suatu ruangan perlu dikonfigurasi menjadi satu blok subnet dengan IP 10.10.10.0, lalu IP network 0326496 dan seterusnya. Untuk IP broadcast mulai dari 316395 dan seterusnya. Lalu di sini IPv4 delivery tipe ada 3, yaitu Unicast One-to-One Communication atau IP kelas A, B, dan C. Lalu yang kedua, Multicast One-to-Many Communication, Group IP kelas D, Broadcast One-to-All Communication, broadcast domain yang sama. Selanjutnya yang terakhir yaitu IP address privat dan public. Di sini ada 2 switch untuk mengkoneksikan perangkat yang satu dan satu network, lalu router untuk mengkoneksikan perangkat yang berbeda network. Mungkin itu saja video pada materi keempat ini yang dapat saya sampaikan.